Halo, assalamualaikum Diva. Waalaikumsalam Dian, ada apa nih Dian? Malam ini kamu lagi sibuk nggak, Dip? Enggak sih, aku lagi santai aja, dari tadi main handphone aja. Kenapa nih? Oh, syukur deh kalau kayak gitu. Soalnya aku mau minta waktu kamu aja gitu buat ngejelasin tentang kriteria mad'u yang dibahas tadi pas perkuliahan ilmu dakwah. Kira-kira kamu bisa nggak sih ngejelasin secara spesifik gitu tentang kriteria mad'u? Oh, kriteria MATU yang dijelasin dosen tadi ya? Jadi gini Dian, jadi Muhammad Abduh itu membagi mad'u menjadi 3 golongan. Nah, yang pertama itu ada golongan cerdik cendekiawan, yang kedua itu ada golongan awam, dan yang ketiga itu ada golongan yang berbeda dengan golongan yang lain itu. Atau golongan tengah deh disebutnya kalau bahasa santainya. Gitu Dian. Kalau misalnya penjelasan secara spesifiknya gimana Dip, tentang ketiganya, Dip? Oh, gini Dian. Golongan cerdik cendekiawan itu yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis, cepat menangkap persoalan juga gitu. Nah, kalau golongan awam, mereka kebanyakan orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian yang tinggi gitu. Jadi dia benar-benar nggak tahu tentang hal itu gitu loh. Nah, kalau misalkan golongannya berbeda dengan golongan yang lain itu golongan yang tengah-tengah itu loh, yang disebut tengah-tengah itu uh, apa sih mereka yang senang membahas sesuatu tapi hanya dalam batas tertentu, nggak sanggup mendalami dengan benar. Jadi kebanyakan orang tuh masih tahu tapi belum tahu kebenarannya yang sesungguhnya gimana gitu. Seperti itu Dian. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak sih contoh dari ketiga kriteria mad'u itu, Dip? Atau kamu bisa ngasih contoh nggak? Kebetulan aku punya referensi video mengenai contoh di contoh kriteria mad'u di kehidupan sehari-hari sih. Jadi tonton video berikut ini ya. Tipe-tipe kriteria mad'u cek. Kok gerakan wudhu dia beda ya sama gerakan wudhu gua? Kayaknya ada yang salah deh sama gerakan wudhu dia. Itu kan si Nagib. Coba deh gue samperin, gue mau tanya perihal tentang wudhu tadi. Nagib, Ya Dam, gue mau ngobrol nih, boleh nggak? duduk. Berapa nih? Jadi gue liat lu pas wudhu ada yang aneh gitu. Pas bagian kepala lu basuh semua, nggak kayak gue gitu, cuma sebagian doang. Ya jadi gini Dam, apa yang gue pelajarin ya, kan semua sepakat bahwasanya dalil mengenai membasuh kepala itu kan, dalil mengenai wudhu itu kan surat Al-Maidah ayat 6. Nah kalau gue pribadi nih ngambil pendapat bahwasannya bi di sini harus huruf ba di sini itu sebagai hanya tambahan saja gitu, ziyadah, bukan berupa sebagai tambahan. Dan ru'usikum itu ya kepala itu semua gitu, utuh kepalanya gitu. Kalau salah lo sendiri gimana Dam? Ya, ayat sama sih tapi cuma beda artinya doang gitu. Cuma kalau yang gue pribadi sih cuma tambahan doang gitu, atau ya, nggak cuma sebagian gitu. Sebagian ya. Ya.
Ya berarti nggak semua kepala dibasuh kan gitu. Iya, cuma sebagian aja lagi. Nah sama nih, gue juga ada nih untuk memperkuat dalil yang pertama itu ayat sedikit berikutnya, yaitu tentang ayat tayamum, dalil tayamum yang dimana biwujuhikum itu kan mengusap seluruh muka ya, yang dimana nggak bisa sebagian dari muka, setengah dari hidung ke atas atau dari hidung bawah, itu nggak bisa gitu. Jadi harus semua kayak itu. Maka untuk memperkuat itu dari madhab Hambali dan Maliki bahwasanya ru'usikum itu ya membasuh semuanya gitu, seluruh kepala itu gitu. Kalau lo ada nggak nih buat memperkuatnya? Kalau dari gue sih ada yang memperkuat dalil itu. Dalil dari mazhab Syafi'i dan Hanafi gitu. Bahwasannya sahabat Nabi pernah berwudu, tapi pas bagian kepalanya itu hanya jambulnya saja yang dibasuh, nggak semuanya. Jadi berarti ada yang membolehkan kan ketika itu Nabi Muhammad mentolerir lah perilaku itu. Jadi gitu ya. Itu udah gitu. Jadi ya, mungkin gue yang kurang baca referensi. Iya nggak apa-apa Dam. Yang penting kan sama-sama belajar kan, nggak bisa saling menyalahkan karena itu fikih itu kan sifatnya fleksibel ya. Bisa dan kapanpun itu gitu. Udah gitu, makasih ya. Ya. Thank you. Del, capek nih, duduk dulu kali ya, minum dulu nih. Cocok. Aus banget, aus. Panas juga. Iya, seret nih. Parah. Duduk ya. Duduk aja dulu. Minum dulu nih. Aus. Ban, Nih. lihat kan tuh udah jam berapa? Iya ya, udah jam 1 ya. Sholat yuk. Sholat. Ya, Lu serius mau sholat? ya kan sholat kewajiban kan? Ini celana lo aja robek begini, Del. Ini kan mau sholat nih. Ya, emang kalau pakai celana kayak gini harus pakai sarung juga? Ya harus, Del. Dalam sholat itu, kalau kita mau ketemu sama Allah, itu ada adabnya, Del. Masa lu mau ketemu sama pacar pakaiannya rapi, bersih? Masa mau ketemu sama Allah, sama sang pencipta, pakaian begini, robek-robek? Nggak. Pakaian gue kurang rapi apa? Baju gue udah rapi, gue juga udah pakai celana panjang. Nggak etis, Del. Nih, semisal lu mau ketemu presiden, kira-kira lu malu nggak kalau dengan celana lu yang robek kayak gini? Malu sih. Nah, apalagi mau ketemu sama Allah, sang pencipta kita, Del. Tapi katanya Islam tuh nggak ngeribetin. Masa cuma perihal celana panjang bolong aja nggak boleh sholat? Bukannya nggak boleh, tapi alangkah baiknya kita menutup. Karena dalam sholat itu ada adabnya, Del. Ketika kita mau bertemu dengan Allah, itu tuh ada adabnya, ada peraturannya tersendiri. Kita kuliah aja ada aturan, rambut nggak boleh gondrong. Apalagi mau ketemu Allah, Del. Jadi kalau mau sholat itu harus tertutup aurat. Iya, nih nggak boleh kayak gini, nggak boleh robek-robek. Nggak boleh nih dengkul kelihatan. Nggak boleh, Del, nggak pantas dilihatnya. Jadi kalau mau sholat harus pakai sarung. Nah, harus pakai sarung, kalau nggak celana yang kayak gini nih. Ini kita mau sholat tapi gue nggak bawa sarung. Lu bawa nggak? Wah, gua kayak bawa sarung nih, Del. Coba gua lihat dulu nih ya. Ini ada dah. Wah, ada nih, Del, sarung, Del. Cocok. Cocok. Jadi nih kita sholat. Berangkat. Udah Berarti- jam segini juga nih. Gue pakai sarung ya. Nah, Oke. makanya di sana aja. Bukan di sini. Kita wudu aja dulu. Wudu. Ya. Habis itu gue pakai sarung. Nah, Baru sholat. Baru sholat. Boleh ya? Boleh. Ayo, Oke, yuk. berangkat. Del, Woi, si Intan nge-WA gua nih. Katanya WA lu? mau datang dia. ya udah suruh kesini aja, cocok tuh daripada berdua kan. Iya Gabut. nih, katanya udah mau nyampe. Katanya mah Emang dia dari mana nih? nggak tahu. Tadi WA udah
lagi di jalan katanya. Lagi di jalan. Iya. Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin aja. Nah, ini dia nih. Ini lu pada. Bocahnya nih. Ya, udah dari tadi di sini masih hotel. Gini mulu nggak kayak. Aduh, gabut banget nggak sih? Bener sih. Bener, gabut tungguin kau. Daripada lu gabut, mending lu jawab pertanyaan gue. Tanya apaan? Jadi tadi di jalan, gue ketemu sama cewek, terus dia pakai cadar. Terus gue penasaran kayak di dalam Islam itu hukum pakai cadar tuh gimana sih, lu tau gak sih? Aduh, masalah itu gue kurang paham nih. Tapi gue pernah dengar ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Di situ gue bingung tuh, sunnah apa wajib yang bener? Nah, iya tuh. Kalau gua denger itu tuh cuman budaya Arab yang dibawa masuk ke Indonesia. Nah, masalah kayak gitu nih, ilmu gue masih belum nyampe teman-teman. Arah. Sama, gue juga masih awam banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ngomong-ngomong, kelas di berapa kelas masuk dah? Wah, kelas masuknya jam 9 kayaknya dah. Masih lama ya? Sekarang Iya. masih jam 8 nih. Oh iya. Gabung kali ya. Boleh duduk. Ikat. Oh iya. Lagi apa nih? Lagi rame-rame. Lagi ngobrol-ngobrol aja nih kita nih. Ngobrol santai sebelum masuk kelas. BTW, mendingan yang tadi lu tanyain perihal cadar itu tanyain ke Nagib nih. Bener, Kayaknya dia lebih paham nih daripada kita berdua nih. sepakat gua. Oh iya nih, gue mau nanya. Jadi tadi gue tuh lihat cewek pakai cadar. Nah, gue tanya sama Fadel sama Zahran, gimana hukum bercadar di dalam Islam gitu. Oh, jadi gini. Semenjak apa yang gue baca nih, jadi ada pendapat dari mazhab Maliki, Hambali, sama Hanafi, dan sebagian mazhab ulama Syafi'i bahwasanya menganggap wajah itu bukan hal yang aurat gitu, bukan yang wajib ditutupi gitu, melainkan hanya sunnah saja gitu. Sedangkan untuk ulama sebagian ulama dari Syafi'i pula ada yang menganggap bahwasanya aurat muka itu adalah aurat dan wajib ditutupi begitu. Tapi gue masih belum paham itu gimana tuh jadinya gitu. Iya, jadi kalau misalnya untuk masing-masing ulama kan mempunyai tahapan-tahapan dan pembelajaran yang beda-beda dan pemahaman yang berbeda. Maka dari itu selagi kita mempunyai dalil dan untuk bisa memperkuat apa yang kita punya, ya berarti nggak apa-apa untuk dilaksanakan gitu. Oh, jadi ada beberapa ulama yang mewajibkan, tapi juga ada beberapa ulama yang Hanya tidak- mensunahkan. Iya. Oh, jadi gitu. Gitu. Nah, jadi gue udah paham nih tadi setelah Nagib jelasin masalah cadar. Tapi gue pernah denger nih, ada beberapa pendapat yang bilang kalau cadar itu kan adalah budaya Arab dan yang tidak seharusnya diikutin sama masyarakat Indonesia. Karena notabene masyarakat Indonesia itu memiliki budayanya sendiri. Menurut lu kayak gitu gimana gitu? Udah nggak usah dibahas lagi. Kayaknya udah mau masuk kelas nih. Oh iya Udah bener nih. dikit lagi. Iya sih. Yaudah yuk, cabut ke kelas yuk. Yaudah yuk. Nah, itu dia contoh video mengenai kriteria seorang madu, di mana yang pertama adalah seorang cendekiawan. Mereka itu adalah orang-orang yang cinta akan kebenaran dan dapat berpikir secara kritis dan mendalam. Terlihat di contoh dalam video, di mana ada dua orang yang sedang berdiskusi, sedang mengenai suatu persoalan, mengenai suatu masalah, dan yang berbeda berbeda mazhab, dan mereka itu orang-orang cendekiawan ini ketika berdiskusi mengenai suatu topik, suatu masalah selalu berlandaskan akan Al-Quran dan hadis. Jadi mereka ini sama-sama mengetahui dalil tentang masalah yang sedang didiskusikan atau dibicarakan. Dan yang kedua ada orang awam. Orang awam ini belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam. Jadi seperti dalam contoh di video, mereka berdiskusi atau membicarakan tentang suatu persoalan dan masalah, namun hanya dasarnya saja, hanya basicnya saja gitu, belum bisa berpikir secara kritis dan mendalam. Dan yang terakhir adalah
orang yang bukan termasuk golongan keduanya. Mereka ini adalah orang-orang yang suka membahas dan mendiskusikan suatu masalah, namun hanya dalam batasan tertentu saja, hanya dalam batas wajar saja. Seperti terlihat dalam video, yaitu sekelompok orang yang senang berdiskusi tentang suatu hal, namun hanya sebatas tahu saja, tidak secara tidak mendalam, tidak mengetahui topik yang dibicarakan secara lebih luas lagi, secara lebih detail lagi, lebih kritis lagi begitu. Sekian dan terima kasih. Gimana nih Dian, ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai tadi? Udah jelas apa belum videonya? Udah cukup jelas sih, Div. Alhamdulillah aku juga udah lumayan ngerti. Tadi contohnya juga, maksudnya dari ketiga itu tuh udah dijelasin secara jelas ya prakteknya gitu, pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari, dan tadi juga sempat ada kesimpulannya juga kan gitu. Jadi alhamdulillah sih aku ngerti. Udah nggak ada yang tanyain lagi kan? Enggak sih, alhamdulillah. Thank you ya Diva atas penjelasannya, udah ngasih video contohnya juga. Thank you banget. Oke deh, syukur kalau gitu. Sama-sama Dian. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.